Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lilit Abdul Aziz, NIM 16510389 dari Prodi Pendidikan Matematika, Fakultas Pendidikan Matematika dan Sains. Pertama-tama saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Profesor Dr. Haji Eis Eti Rohaeti sebagai pembimbing 1 dan Ibu Gida Kadarisma MPD sebagai pembimbing 2. Baik, saya akan memaparkan skripsi saya yang berjudul Pembelajaran Materi Penyajian Data pada Siswa SMP kelas 7 dengan menggunakan pendekatan saintifik model Problem Based Learning. Ada 5 poin dalam skripsi saya yang akan saya bahas. Yang pertama adalah latar belakang, kedua tujuan penelitian, tiga metode penelitian, yang keempat hasil dan pembahasan, terakhir yaitu kesimpulan dan saran. Baik, yang pertama latar belakang. Matematika merupakan ilmu universal yang mendasari perkembangan teknologi modern, mempunyai peran penting dalam berbagai disiplin dan memajukan daya pikir manusia. Matematika merupakan ilmu yang struktur di mana untuk menguasai suatu konsep matematika diperlukan penguasaan konsep matematika prasyaratnya, menurut Rohaeti 2012. Lalu peran matematika sangat penting dalam kehidupan sehingga perlu meningkatkan kualitas pembelajaran matematika pada generasi muda. Di selanjutnya, kesulitan siswa dalam pembelajaran matematika karena sulit dalam memecahkan masalah dalam pembelajaran matematika dan beranggapan kalau matematika itu sulit. Upaya yang dilakukan dengan menguasai materi ajar, memilih model atau metode pembelajaran yang sesuai dengan siswa merupakan salah satu agar matematika itu tercapai dengan baik. Berdasarkan hasil studi pendahulu yang diperoleh melalui wawancara dengan guru matematika di SMP 2 Campaka Kabupaten Cianjur, siswa masih kurang dalam memahami pembelajaran matematika terutama di penyajian data. Nah, agar tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan dapat tercapai, maka dibutuhkan model Problem Based Learning atau PBL menurut H. Melo Silver 2024. Tujuan penelitian saya yang pertama itu untuk mengetahui skenario dan implementasi model pembelajaran Problem Based Learning atau PBL. Yang kedua, untuk mengetahui respons siswa terhadap model pembelajaran Problem Based Learning PBL. Yang ketiga, untuk mengetahui kesulitan siswa dalam menyelesaikan soal penyajian data. Selanjutnya, metode penelitian di sini menggunakan deskripsi kualitatif, metode penelitian ilmiah untuk mendapatkan data yang valid. Ada 3 tahapan. Yang pertama persiapan, tahapan pelaksanaan, dan evaluasi. Untuk populasi, seluruh siswa kelas 7 SMP Negeri 2 Campaka, dan sampelnya seluruh siswa kelas 7 SMPN 2 Campaka dengan 12 siswa laki-laki dan 23 siswi perempuan. Alat pengumpulan data yaitu instrumen tes dan instrumen non-tes. Untuk instrumen tes menganalisis kesulitan belajar siswa dengan memberikan 6 butir soal yang telah sesuai dengan indikator dalam penelitian ini. Dan untuk instrumen non-tes menganalisis proses belajar siswa dengan menggunakan lembar observasi. Dalam penelitian ini saya menguji validitas untuk soal nomor 1 validitas kecil, soal nomor 2 dan 3 validitasnya sedang, soal nomor 3 sampai 6 validitasnya tinggi. Untuk reliabilitas pada semua butir soal diperoleh hasil 0,74 dikategorikan tinggi. Di daya pembeda soal nomor 1 sampai 6 kategori baik, sedangkan soal nomor 5 kategorinya cukup. Dan untuk indeks kesukaran soal nomor 1, 2 dan 3 kategori mudah, sedangkan soal nomor 4, 5, 6 kategori sedang. Teknis analisis angket. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan memberikan pertanyaan dalam
bentuk kuesioner. Yang kedua ada analisis wawancara, teknik pengumpulan data dengan bertanya pada narasumber berupa 3 siswa dan dari SMPN 2 Campaka. Analisis observasi, menganalisis perilaku subjek dengan media buku, checklist, dan kamera. Yang terakhir, analisis deskriptif, melalui wawancara dan observasi di mana data yang didapatkan dari lapangan secara detail. Selanjutnya, untuk hasil dan pembahasan, yang pertama skenario dan implementasi pembelajaran telah sesuai dengan proses pendekatan saintifik model Problem Based Learning (PBL) seperti pada skenario pembelajaran dan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP. Selanjutnya, respon guru dan siswa terhadap pembelajaran dengan menggunakan pendekatan saintifik model Problem Based Learning (PBL) dapat disimpulkan hasilnya positif semua. Dan yang terakhir, kesulitan-kesulitan siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas pada materi penyajian data. Ada beberapa siswa yang kesulitan di indikator 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Untuk di indikator 1, soal nomor 1 yang mengalami kesulitan ada 19 orang. Untuk indikator soal nomor 2 ada 12 orang. Indikator soal nomor 3 ada 19 orang. Indikator soal nomor 4 23 orang. Indikator soal nomor 5 25 orang. Dan indikator soal nomor 6 31 orang. Kesimpulan yang pertama memberikan pengaruh yang baik terhadap aspek kognitif dan afektif siswa. Yang kedua, banyak siswa yang bersikap positif pada proses pembelajaran berlangsung. Dan yang ketiga, belum mampu mengonstruksi soal ke bentuk tabel atau grafik, terutama diagram lingkaran. Saran untuk pembelajaran model Problem Based Learning PBL sebagai alternatif dari strategi pembelajaran di kelas. Yang kedua, meningkatkan kecepatan berpikir siswa dan memberikan variasi dalam proses pembelajaran. Yang terakhir, ditindaklanjuti dan segi waktu, fasilitas, media pembelajaran, dan karakteristik siswa. Demikian pemaparan yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.